Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas terkait masalah DC pinjol yang rumornya katanya sekarang sudah mempunyai power. Ya, sudah mempunyai dalam tanda kutip backingan yang membuat mereka kuat, yang membuat mereka berani melakukan segala tindakannya. Nah, oke, kita akan bahas di balik faktanya seperti apa sih. Jujur, hal-hal seperti ini tuh udah bosen banget ya saya bahas, tapi karena ya banyak banget orang-orang yang menjadikan ini menjadi sebuah komoditas, menjadi sebuah sesuatu yang digunakan untuk menakut-nakuti orang. Saya rasa ini tetap wajib untuk saya bahas, karena mungkin nggak semua orang melihat video pembahasan saya sebelumnya. Jadi gini, ketika kita melihat memang kejadian-kejadian DC kenapa sok berani, kenapa semena-mena, itu bukan karena mereka semata-mata punya power atau punya kekuatan atau punya backingan yang kuat. Tapi mereka semata-mata mengetahui sisi lemah dari kita-kita ini sebagai nasabah yang gagal bayar. Yaitu apa? Sisi wawasan terkait masalah hutang pinjaman online. Nggak hanya sekedar pinjaman online, tapi juga pinjaman yang lain sekalipun. Nah, mereka memanfaatkan kelemahan kita dan membuat diri mereka seakan-akan punya power. Salah satunya adalah ketika mereka mulai mengancam akan menghancurkan karir kita, akan menghancurkan hidup kita, akan menghancurkan pekerjaan kita, dan lain sebagainya. Seakan-akan mereka ini menjadi seorang yang berkuasa banget. Tapi secara logika simpel sih. Kalau mereka memang sepowerful itu, punya kekuatan sebesar itu. Nah, kenapa mereka jadi DC? Kenapa mereka mau digaji yang mungkin nggak begitu besar, tapi tujuannya beresiko juga mengancam-ancam orang seperti ini? Itu adalah logika dasar aja teman-teman. Kalau mereka sehebat itu, punya power itu, nggak mungkin mereka jadi seorang DC lapangan. Ya, saya yakin nggak semua orang mau kok jadi DC lapangan itu. Saya yakin orang itu pengen jadi kerja yang baik, kerja yang enak, kerja yang nyaman. Nggak ada orang yang kepikiran cita-citanya jadi DC lapangan. Ya, semua itu juga karena kepepet. Nah, perlu kita ketahui kenapa mereka semua melakukan semua ini. Tujuannya simpel, satu, membuat kita panik, membuat kita cemas, dan ini mau nggak mau akan secara otomatis mendorong kita untuk mencari dana talangan agar kita bisa terbebas dari situasi yang kurang nyaman, kurang mengenakan, dan ketakutan seperti ini. Ya, orang kalau ketakutan, was-was, pasti mikir gimana cara solusi yang terbaiknya. Benar nggak? Nah, gini ya teman-teman ya. Kalau kita mikirin soal hal tersebut, kalau kita mikirin soal ya power, kekuatan DC dan lain sebagainya, backingan yang sering banget kita bahas orang dalam gitu ya. Orang-orang dalam seperti itu yang menjadi banyak pembahasan. Menurut saya teman-teman tidak perlu takut lagi. Karena ya udahlah teman-teman, gak usah takut masalah pinjol. DC boleh berkelit apapun, DC boleh ngomong apapun. Tapi sejatinya teman-teman harus yakin, teman-teman harus punya pegangan yang kuat. Insya Allah semuanya bukan apa-apa, insya Allah itu hanya ancaman belaka. Sekali lagi, DC tidak punya kekuatan sebesar itu untuk menghancurkan karir seseorang. DC tidak punya kemampuan sehebat itu untuk membuat orang hidupnya jadi menderita. Semua itu tergantung bagaimana cara kita menyikapinya teman-teman. Kalau kita bisa menyikapinya semua ancaman itu menjadi enteng, ya bakal jadi enteng buat hidup kita. Yang menentukan semua ini itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika DC mau ngancem apapun, tapi kalau Allah tidak berkehendak, ya tidak akan terjadi. Untuk menangkal semua itu, kalau kalian masih merasa takut dan merasa ragu dan merasa cemas, salah satunya solusi adalah dengan mendekatkan diri dengan Tuhan yang Maha Kuasa, mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ibadah, memperbanyak zikirnya, memperbanyak sedekahnya, memperbanyak sholawatnya. Insya Allah semua akan jadi baik-baik saja. Insya Allah semua akan menjadi tenang-tenang saja. Tadinya kalian yang takut, yang gelisah, insya Allah akan lebih ikhlas, lebih pasrah, dan pasti yakin Allah pasti akan menolong kalian. Ya, ini tuh masalah pinjol loh teman-teman ya. Bukan ada risiko yang gimana-gimana kok, tenang aja. Asalkan kalian mampu menyikapinya segala sesuatunya dengan kepala dingin dan juga dengan tenang. Kalau kita gegabah dan percaya A, percaya B, percaya C, ini akan membuat kita tentu akan tersiksa sendirilah. Jadi jangan sampai teman-teman terjebak dengan permainan mereka. Ya kalau bisa dibilang mereka punya power, ya punya lah. Tapi powernya adalah menghasut, nge-brainwash kita agar kita mau berpikir seperti yang mereka inginkan. Yaitu adalah power mereka satu-satunya. Dan saya rasa teman-teman setelah menonton seperti video ini, harusnya teman-teman tidak perlu takut lagi, tidak perlu cemas lagi. Mulai untuk mengendalikan rasa takut kalian, mengendalikan pikiran kalian, agar kalian bisa meluangkan atau mengubah
pola pikir kalian atau sesuatu yang kalian pusingin sekarang menjadi sesuatu yang kedepannya bisa mempermudah teman-teman sekalian. Yuk, tetap semangat, insya Allah semuanya akan baik-baik saja, insya Allah semuanya akan beres. Kalau tidak ada uang, tidak usah dipaksakan bayar dulu, Galbe itu aman, Galbe itu tidak akan membuat kalian hancur sehancur-hancurnya, enggak. Ya, tapi Galbe itu hanyalah akan melatih mental kalian. Ambil hikmahnya aja. Kalian tidak akan bisa melakukan pinjaman online karena slik OJK kalian akan buruk. Ambil hikmahnya aja. Jadi pertama, kita tidak akan mengenal riba lagi, kita tidak akan terjebak riba lagi. Yang kedua adalah kalian bisa fokus dengan aktivitas untuk mencari rezeki tambahan kalian. Barangkali dengan kita mendekatkan diri dengan Allah, mendekatkan diri dengan Tuhan, ibadahnya diperbanyak, insya Allah kedepannya rezeki kalian bisa lancar lagi. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.